wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kikania Zahra dengan NPM 2306602210094 akan memaparkan materi terkait fungsi dan interkoneksi komputer untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Bapak Agun Guntara. Untuk itu, mari kita simak video presentasi berikut ini. Mari kita membahas materi mengenai fungsi dan interkoneksi komputer. Komponen CPU. Ada yang pernah tahu CPU? Apa sih CPU itu? Mari kita jelaskan. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. CPU merupakan komponen terpenting dari sebuah sistem komputer. CPU merupakan tempat untuk melakukan pengolahan data berdasarkan instruksi yang diberikan. CPU sendiri terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang ke-1, Arithmetic and Logic Unit atau yang biasa kita sebut ALU. Yang kedua, Control Unit. Yang ketiga, Register. Yang keempat, CPU Interconnection. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini. Mari kita simak lebih lanjut apa itu ALU. ALU adalah salah satu komponen CPU yang berfungsi untuk melakukan operasi hitung aritmatika dan logika. Contoh operasi aritmatika adalah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sedangkan contoh logika adalah AND dan OR. Dalam melakukan operasi aritmatika, ALU menggunakan operasi dasar penjumlahan, sehingga pengurangan, perkalian, dan pembagian dilakukan juga dengan dasar penjumlahan. Komponen utama komputer yang kedua yaitu ada Control Unit. Merupakan salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk mengendalikan kontrol terhadap operasi yang dilaksanakan pada bagian ALU. Control Unit mengatur dan mengendalikan input-output, mengembalikan instruksi dari memori utama, mengirimkan instruksi ke ALU, bila ada perhitungan aritmatika atau perbandingan logika, dan menyimpan hasil proses ke memori utama. Yang ketiga yaitu ada register. Register merupakan alat penyimpanan kecil yang mempunyai kecepatan akses cukup tinggi, yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran untuk diproses masih disimpan di dalam memori utama. Setiap register dapat menyimpan satu bilangan hingga mencapai jumlah maksimum tertentu tergantung pada ukurannya. Register dapat dibaca dan ditulis dengan kecepatan tinggi karena berada pada CPU. Yang keempat ada CPU Interconnection. CPU Interconnection yaitu sistem koneksi pada CPU yang menghubungkan komponen internal CPU lainnya yaitu ALU, Control Unit, dan Register. Selain itu, CPU Interconnection juga menghubungkan CPU dengan sistem lainnya seperti memori utama dan device input atau output. Poin selanjutnya yaitu fungsi komputer. Fungsi komputer yaitu yang pertama, instruksi fetch dan eksekusi. Yang kedua, interupsi. Yang ketiga, fungsi input atau output. Kemudian dapat kita lihat komponen CPU dan interkoneksinya dengan memori utama dan device input output atau top level view pada gambar berikut ini. Kemudian, poin fungsi CPU. Adapun fungsi dasar dari CPU adalah eksekusi program. Program adalah set instruksi yang tersimpan dalam memori. CPU akan menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara yang pertama, mengambil instruksi-instruksi, kemudian menguji instruksi tersebut, dan yang ketiga, mengeksekusinya satu persatu sesuai dengan urutan perintahnya. Operasi tersebut membutuhkan instruction cycle atau siklus instruksi. Ada dua basic instruction cycle dalam CPU yaitu yang pertama, operasi pembacaan instruksi atau yang biasa disebut fetch cycle. Yang kedua, operasi pelaksanaan instruksi yaitu execute cycle. Selain itu, komputer juga dapat menjalankan operasi aritmatika dan memiliki konsep interrupts. Dapat kita lihat pada gambar berikut ini yaitu basic instruction cycle. Yang pertama yaitu dimulai dari start, kemudian mengambil instruksi berikutnya, dari instruksi berikutnya, kemudian mengeksekusi instruksi. Dari mengeksekusi instruksi, kemudian balik lagi ke instruksi berikutnya, yaitu yang disebut siklus fetch. Untuk mengeksekusi instruksi disebut siklus eksekusi.
Pada poin diagram siklus instruksi dapat kita lihat yaitu diagram state instruction cycle atau biasa disebut diagram siklus instruksi, yaitu poin execute cycle. Execute cycle merupakan instruksi yang terdiri atas beberapa proses sebagai berikut. Yang pertama ada instruction address calculation atau IAC, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Kemudian biasanya melibatkan penambahan bilangan tetap ke alamat instruksi sebelumnya. Misalnya, bila panjang setiap instruksi 16 bit pada memori memiliki panjang 8 bit, maka tambahkan 2 ke alamat sebelumnya. Yang kedua yaitu instruction fetch atau IF, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memorinya ke CPU. Kemudian instruction operation decoding atau EOD, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operand yang akan digunakan. Kemudian operand address calculation atau UIC, yaitu menentukan alamat operand. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operand pada memori. Selanjutnya yaitu operand fetch atau OF, yaitu mengambil operand dari memori atau dari modul input atau output. Data operation yaitu DO, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Kemudian operand store atau OS, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Untuk selanjutnya yaitu instruksi dan kode operasi. Format instruksi bisa dilihat pada gambar berikut ini. Format instruksi terdiri atas 2 bagian, yaitu opcode atau operation code dan address operation. Panjang instruksi yaitu atau jumlah bit instruksi ditentukan oleh word length masing-masing sistem. Poin selanjutnya yaitu operasi aritmatika. Operasi aritmatika pada komputer menggunakan operasi dasar penjumlahan dengan kode bilangan biner. Pengurangan, pembagian, dan perkalian semua dilakukan dengan dasar penjumlahan. Contohnya untuk pengurangan, maka bilangan yang menjadi pengurangan akan diubah menjadi bilangan negatif terlebih dahulu melalui kode bilangan biner. Baru setelah itu dijumlahkan dengan bilangan lainnya. Untuk studi kasusnya dapat dilihat pada gambar di samping. Gambar di samping merupakan contoh eksekusi program parsial yang menunjukkan bagian yang berhubungan dari register, memori, dan prosesor. Dapat dilihat bahwa pada alamat 940 dan 941 merupakan 2 bilangan yang dijumlahkan, yaitu 3, 940 dan 2, 941. Maka untuk langkah-langkah fetch cycle dan execute cycle diperlukan. Pertama, PC dengan alamat 300 sebagai alamat instruksi pertama yang berisi 1940 dalam heksadesimal. Instruksi ini dimasukkan ke dalam IR atau instruction register, sehingga PC bertambah menjadi 300, dapat dilihat pada kotak paling atas sebelah kiri. Kemudian, 4 bit pertama pada IR menunjukkan bahwa AC harus dimuat. Digit heksadesimal menentukan alamat 940 dari mana data akan dimuat. Maka dimasukkan 0003 ke dalam IC, kotak paling atas sebelah kanan. Ketiga, lihat ke PC dengan alamat 301 yang berisi instruksi 5941. Kemudian dimasukkan ke IR sehingga PC bertambah menjadi 301, kotak tengah sebelah kiri. Yang keempat, menambahkan isi lokasi 941 atau 2 dengan IC 3, maka pada AC sudah terisi 0005. Hasil dari 2 ditambah 3 sama dengan 5. Hasilnya disimpan di IC kotak tengah sebelah kanan. Kemudian yang kelima, instruksi berikutnya yaitu 2941 dimasukkan ke IR sehingga PC bertambah menjadi 302 atau kotak paling bawah sebelah kiri. Yang keenam, isi IC disimpan di lokasi 941. PC bertambah menjadi 303, kotak paling bawah sebelah kanan. Pada contoh di atas, dibutuhkan masing-masing 3 fetch cycle dan execute cycle untuk menambahkan isi pada alamat 940
dan alamat 941. Maka dapat dilihat dengan semakin besarnya memori pada CPU akan semakin mempercepat proses operasi aritmetika yang banyak dan kompleks. Masuk ke pembahasan selanjutnya, pengertian dan pembagian kelas interrupts. Interrupts atau interupsi adalah suatu mekanisme di mana pada komponen proses dari sistem komputer dihentikan karena terjadi kondisi yang lebih atau sangat penting. Interupsi merupakan mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada interupsi rutin. Hampir semua modul memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Berikut adalah pembagian kelas dari interrupts. Yang pertama, program interrupts yang dijalankan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya, pembagian nol dan operasi ilegal. Yang kedua, timer interupsi yang dijalankan karena schedule internal prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Yang ketiga, input atau output merupakan sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input atau output sehubung dengan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. Yang keempat, hardware failure atau hardware failure interupsi yang dijalankan akibat dari kegagalan atau kesalahan pada perangkat keras memori. Berikut adalah proses interrupts. Proses interrupts dapat kita lihat pada diagram berikut. Proses interupsi memungkinkan prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi lainnya saat suatu model telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya. Maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian proses akan menghentikan eksekusi yang dijalankan untuk menjalankan interupsi rutin. Setelah interupsi selesai, prosesor melanjutkan eksekusi programnya kembali dan saat sinyal interupsi diterima akan ada dua kemungkinan yaitu action, yaitu interupsi diterima dan ditangguhkan dan interupsi ditolak. Jika suatu interupsi ditangguhkan, maka prosesor akan menunda eksekusi program yang dijalankan. Jadi si prosesor akan menunda eksekusi program yang dijalankan dan menyimpan konteksnya. Jadi tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lainnya yang relevan. Prosesor mengatur agar PC kembali ke alamat awal menggunakan schedule interrupts. Pembahasan selanjutnya yaitu sistem operasi kompleks. Interupsi ganda atau multiple interrupt. Misalnya, suatu komputer akan menerima permintaan interupsi saat proses pencetakan dengan printer selesai. Di samping itu, dimungkinkan dari saluran komunikasi akan mengirimkan permintaan interupsi setiap kali data tiba. Dapat diambil dua buah pendekatan untuk menangani interupsi ganda ini. Ada dua pendekatan, yaitu pendekatan ini disebut pengolahan interupsi berurutan atau sekuensial. Yang kedua, menolak atau tidak mengizinkan interupsi lain saat suatu interupsi ditangani prosesor. Setelah prosesor selesai menangani suatu interupsi, maka interupsi lain baru bisa ditangani. Pengolahan interupsi bersarang yaitu mendefinisikan prioritas bagi interupsi. Interrupt yang handler menginginkan interupsi berprioritas lebih tinggi ditangani lebih dahulu. Berikut adalah diagram multiple interrupt sekuensial. Kemudian ini adalah model diagram multiple interrupt nested. Kemudian studi kasus dari model interrupt. Suatu sistem memiliki 3 perangkat input-output, printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Bagaimana proses interupsinya? Suatu sistem memiliki 3 perangkat input-output, printer, disk, dan saluran komunikasi. Masing-masing prioritasnya 2, 4, dan 5. Bagaimana proses interupsinya? Untuk memecahkan masalah ini, mari kita jawab. Pertama, pada awal sistem melakukan pencetakan dengan printer. Saat itu terdapat pengiriman data, ada saluran komunikasi sehingga modul komunikasi meminta interupsi. Proses selanjutnya adalah pengalihan eksekusi interupsi modul komunikasi sedangkan interupsi printer ditangguhkan. Ketiga, saat pengeksekusian modul komunikasi terjadi
interupsi disk. Namun, karena prioritasnya lebih rendah, maka interupsi disk ditangguhkan. Setelah interupsi modul komunikasi selesai, akan dilanjutkan interupsi yang memiliki prioritas lebih tinggi, yaitu disk. Yang kelima, bila interupsi disk selesai dilanjutkan, eksekusi interupsi printer. Selanjutnya, dilanjutkan dengan eksekusi program utama. Berikut adalah urutan waktu pada multiple interrupt studi kasus. Berikut adalah referensi materi. Mungkin dicukupkan sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.